Baik, kita masuk dalam materi teori belajar humanisme. Konsep teori belajar humanisme. Belajar bukan hanya sekedar menghafal atau mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri siswa. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, sikap atau tingkah laku, keterampilan, kecakapannya, kemampuannya, daya reaksinya, dan daya penerimanya. Jadi, belajar adalah suatu proses yang aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada pada diri peserta didik. Belajar merupakan suatu proses yang diarahkan pada suatu tujuan. Proses berbuat melalui situasi yang ada pada siswa. Pada suatu pembelajaran juga perlu didukung oleh implementasi suatu teori belajar, sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu bentuk teori pembelajaran yang dapat mengakomodasi tujuan tersebut adalah teori belajar humanisme. Teori ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Yang dimana itu merupakan menurut Boer CG tahun 2006. Berikutnya peran guru. Peran guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Peserta didik tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu bekerja secara individual dengan cara berkelompok agar peserta didik mampu mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran, mengusulkan topik-topik pelajaran sehingga dapat membantu mewujudkan bakat dan minat-minat yang dimiliki. Yang berikutnya menurut para ahli. Pandangan Abraham Maslow dan Charles Rogers terhadap teori humanisme. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanisme ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Charles Rogers, teori humanisme membahas tentang belajar dan pembelajaran. Sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan bersifat hierarki atau tingkatan. Menurut Maslow, tingkatan kebutuhan manusia ada 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Pada proses pembelajaran, tugas utama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Kebutuhan aktualisasi diri juga berperan dalam teori humanisme. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang kita miliki hingga mencapai tahap yang lebih tinggi, dan kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian yang kita miliki, dan ternyata lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi aktualisasi diri kita. Teori humanisme berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Adapun menurut Assegaf tahun 2011, kriteria bentuk pendidikan humanisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedia fasilitas atau sarana dan prasarana yang memudahkan proses belajar mengajar. Artinya, harus tersedia berbagai macam bahan atau sumber pelajaran yang diperlukan. Berikut, peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka,
tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Berikutnya, terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Artinya, guru bersedia mendengarkan keluhan peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik. Jika ada masalah pribadi dengan peserta didik, guru menangani masalah tersebut dengan jalan berkomunikasi secara pribadi tanpa melibatkan suatu kelompok. Guru mengamati setiap proses belajar yang dilalui murid dengan membuat catatan dan penilaian secara individual dan meminimalisir tes formal. Adanya kesempatan untuk menumbuhkan keprofesionalan guru, dalam arti guru boleh menggunakan bantuan lain termasuk rekan kerjanya atau tim teaching. Guru menghargai kreativitas, mendorong prestasi, dan memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Berikutnya, teori humanisme menurut Charles Rogers lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanisme tertuju pada masalah bagaimana individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihubungkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Teori Charles Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan serta potensinya semaksimal mungkin. Jadi makhluk hidup bukan hanya bertujuan bertahan hidup saja, tetapi ingin memperoleh apa yang terbaik bagi keberadaannya. Sehingga esensi belajar bermakna akan terjadi apabila dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Sebaliknya, belajar yang tidak bermakna terjadi jika proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran, akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan teori humanisme. Kelebihannya itu membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik. Kekurangan. Menurut Asri Budiningsi mengemukakan pendapatnya mengenai kekurangan teori humanistik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik yang tidak ada keinginan untuk memahami potensi dirinya akan tertinggal dalam proses belajar. Yang kedua, peserta didik terlalu diberi kebebasan. Yang ketiga, teori humanisme sangat percaya diri secara alamiah dan tidak berhasil memberikan pengetahuan pada bagian buruk dari sifat asli manusia. Yang keempat, teori humanisme tidak dapat diuji dengan mudah. Yang kelima, dalam psikologi humanisme terdapat banyak konsep yang masih buram dan subjektif seperti pada aktualisasi diri. 6. Beberapa kritikus menolak bahwa konsep ini menggambarkan idealisme dan nilai dari Maslow. Yang ketujuh, psikologi humanisme mendapati adanya penyimpangan terhadap nilai individualistis. Yang kedelapan, teori humanisme dikritik karena jarang dipakai dalam konteks yang lebih mudah, sehingga teori ini dapat diibaratkan lebih akrab dengan dunia filsafat, melainkan dunia pendidikan. Yang kesembilan, pendidik lebih membimbing peserta didik untuk berpikir induktif, mengutamakan pengalaman, serta memerlukan keikutsertaan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan teori humanisme. Yang ke-10, teori humanisme masih sulit dimaknai ke dalam kegiatan yang mudah dan dapat diterapkan. Baik, demikian pemaparan materi saya mengenai teori humanisme. Terima kasih.